Puji Tuhan, haleluya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali melihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang terus membawa kehidupan kita kepada hal-hal yang baik. Dan kita akan melihat renungan pada saat ini dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, puji Tuhan, renungan ini saya memberikan tema lakukan dengan baik. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan ini? Dalam konteks ini Salomo ingin mengajarkan, ingin memberitahu bahwa kita seharusnya melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, karena tidak akan ada kesempatan lagi kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, tidak ada pekerjaan lagi yang dapat kita lakukan. Bergerak, bertumbuh, berbuah atau berkembang merupakan beberapa ciri makhluk hidup. Itu adalah ciri-ciri bagaimana kalau makhluk yang hidup, dia pasti bergerak, dia bisa bertumbuh, berbuah, berkembang. Sedangkan benda yang mati memiliki ciri sebaliknya. Benda yang mati diam dan wujudnya tak pernah berubah. Namun ada pula makhluk hidup yang dikatakan mati karena tidak menjalankan sebagaimana mestinya fungsinya dalam kehidupannya. Tentu tidak bisa dibandingkan makhluk yang hidup dan barang yang mati. Kita manusia tidak bisa dibandingkan dengan kursi, karena kita manusia akan ada perubahan, baik secara fisik akan bertumbuh dan secara pikiran akan berubah. Tetapi kursi yang mati, benda yang mati tidak dapat bergerak kalau dibuat bentuknya seperti itu, dan akan seperti itu terus menerus, tidak akan berubah kecuali kalau diubah lagi oleh manusia, dibuat ulang, dibuat kembali, ya. Dan itu yang dapat kita lihat, dapat kita pahami bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk hidup yang bergerak dan harusnya bisa mengerjakan sesuatu, dapat bergerak melakukan sesuatu. Kehidupan ditandai dengan bekerja. Namun ada pula makhluk hidup yang dikatakan mati. Karena apa? Karena mereka tidak mengerjakan apa yang harusnya mereka lakukan. Mereka sebagai makhluk hidup, manusia yang bisa bergerak, yang bisa mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan apa yang mestinya mereka lakukan. Bekerja dan menghasilkan buah menjadi hidup, membuat hidup memiliki arti dan pengharapan. Pengharapan dalam bekerja bukan saja hanya menghasilkan secara ekonomi, keuangan dalam kehidupan kita. Namun lebih dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita orang percaya, kita itu bekerja di dalam hal menyatakan kehendak Tuhan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai tugas kita orang-orang percaya untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, sama seperti firman-firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita harus kerjakan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu benar firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 menyatakan demikian, agar kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup, supaya kita tidak hidup seperti orang-orang bebal, tetapi kita seperti orang yang arif atau orang yang bijaksana, melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, lakukan dengan baik. Dan di Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 menggambarkan bagaimana siang itu adalah waktunya di mana kita bekerja, dan malam di mana waktunya kita akan beristirahat dan tidak bekerja. Yaitu menggambarkan sebagaimana ketika kita masih hidup, kita bergerak, kita itu bekerja. Namun malam ketika istirahat itu tidak bergerak dan tidur. Sama digambarkan adalah bagaimana itu sebuah kematian, karena tidak bergerak, tidak bekerja lagi. Dan ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk kita bekerja dengan apa yang harusnya kita lakukan dengan semestinya.
Dan dari Pengkhotbah 9 ayat 10 ini diingatkan untuk kita supaya kita melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh kehidupan kita, yang ditemui oleh tangan kita, kerjakanlah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sebab hanya ketika kita masih hidup, kita dapat mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, berbagai hal yang dapat kita kerjakan dengan baik. Ketika kematian menjemput, maka semuanya tinggal kenangan dan tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Tidak ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan lagi. Karena apa? Karena kita sudah meninggal dunia, sudah mati. Ya, semua orang akan mengalami hal yang demikian. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, jangan sampai ketika kita sudah mati dan kita tidak mengerjakan apa-apa dan kita akan menyesal dengan hal itu. Ya, namun ketika semua penyesalan akibat tidak melakukan segala sesuatu yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu tentunya akan menjadi sia-sia, sudah tidak ada gunanya lagi karena kita sudah tidak dapat kembali untuk bekerja. Ya, jadi biarlah selagi kita masih hidup, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa mengerjakan segala sesuatu, kerjakanlah, lakukanlah itu dengan baik sehingga kita bisa memiliki hasil di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakannya dengan baik, untuk membuat kehidupan kita baik di dalam Tuhan dan memiliki hasil-hasil yang baik di dalam Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan akan memperhitungkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan akan memberi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya bisa memberkati kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya bisa membawa kehidupan kita lebih lagi di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 1327 420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehidupan kami akan selalu kami pakai untuk melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, di dalam kehidupan kami kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kepada kami umat-umat Tuhan, kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan biarlah kami mengikuti setiap teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan melakukan setiap perintah pekerjaan yang daripada Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.